Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 29 sampai 40. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian dariku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari itu dia tidak bisa menggunakan mobil gereja, jadi harus naik bus dari Bekasi menuju Cempaka Putih. Dia naik bus, harus turun di terminal bus di Pasar Senen, lalu baru lanjut pakai angkot ke tempat di mana dia dijadwal untuk berkhotbah. Dia bawa satu tas isinya jumlah pendeta ini, juga Alkitab dikasih. Turun dari bus di terminal Pasar Senen, tasnya itu dijamret orang, dibawa lari oleh orang. Mungkin pikirnya ini tas isinya duit dan lah ini pendeta ini bingung kalau mau balik lagi ke Bekasi, ngambil Alkitab yang baru, ngambil jas, nggak keburu pasti. Jadi dia teruskan menuju tempat pelayanan yang tempat baik. Nah, sampai di tempat itu giliran penatua yang di sana yang bingung. Nah, coba kalau penatua temu pendeta yang mau khotbah tapi nggak bawa apa-apa, kira-kira gimana kan? Pendeta yang bilang, "Tadi saya bawa perlengkapan tapi tas saya dijamret." Penatua bilang, "Di mana Pak dijamretnya?" "Di terminal bus Pasar Senen." "Sudah Pak, gini aja, Bapak tenangkan diri, tunggu di konsistori, saya pinjemin Alkitab, barangkali Bapak mau ingat-ingat lagi khotbah apa yang mau Bapak sampaikan." Jadi disuruh masuk. Lalu penatuannya tadi menghampiri organis gereja. Kan organis gereja udah mulai biasanya yang mengiring
catat dulu gitu. Bisik-bisik sebentar. Organisasi kemudian keluar dari gedung ibadah. 5 menit sebelum kebaktian dimulai, penatua tadi masuk ke konsistori bawa tas hitam. Pak pendeta, ini tasnya bukan? Bener, ternyata itu tasnya. Coba Pak dicek isinya. Dicek isinya masih komplit. Siapa juga yang mau ngambil jubah pendeta dijual laku sesuai. Masih ada jubah, masih ada Alkitab yang komplit, seru banget. Sembari bertanya-tanya gimana ini bisa balik cepat banget begini. Sudah Pak, kata pengatua itu, Pak pendeta sekarang pimpin kebaktian dulu. Nanti saya cerita setelah selesai kebaktian. Jadi pendeta itu pimpin kebaktian supaya ada depan-depannya besar gitu kan. Ini mujizat Tuhan cepat banget terjadi. Sebalik Alkitabnya dan jubahnya dengan cepat. Selesai ibadah, jemaat sudah pulang persatu. Nah, pengatua itu kemudian bilang, nah ini Pak pergumulan di jemaat kami, di gereja kami. Bapak tahu? Bapak tadi perhatikan organis gereja? Oh iya, itu kepala copet di terminal Senen. Ini kejadian nyata nih, dialami. Saya dapat cerita ini dari pendeta Emeritus Yefta. Dan Pak Yefta, teman Pak Yefta itulah yang jadi pendeta di GKP. Jadi betul-betul kenyataan terus. Mungkin kita ketawa, bagaimana mungkin dia organis di gereja menjadi pelayan ibadah, ada di rumah Tuhan, tapi di luar sana jadi kepala copet. Gimana mungkin kok bisa diceritain kayak dibuat-buat? Enggak, itu kisahnya. Dan kisah ini menjadi cermin buat kita. Bukankah dalam kadar-kadar tertentu, saudara dan saya menjadi seperti organis yang kepala copet itu juga? Mungkin kita tidak se-ekstrim itu. Tapi bukankah seringkali hidup kita adalah hidup yang terbelah, spiritualitas yang terbelah, spirit yang begitu mengagungkan ritual ke atas, ibadah begitu semarak, pelayanan begitu hebat, tapi begitu aspek relasi sosial hancur berantakan terus. Cuma mementingkan hubungan ke sana tapi tidak menjalin hubungan ke samping. Dan itu yang namanya hidup yang tidak utuh, hidup yang terbelah. Dalam kadar-kadar tertentu kita melakukannya menjadi pelaku hidup seperti ini. Kita bisa ada duduk diam begitu saleh dalam ruangan ini. Kalau ada salam damainya begitu hangat, salam damai. Tapi begitu keluar dari gedung ini, gak usah tunggu hari Senin, keluar dari gedung ini. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian jadi orang-orang yang kembangkan, ganas, jahat, melakukan kekerasan terhadap pasangan, tidak peduli pada anak-anak, lebih peduli pada gadget, gak mau tahu dengan orang lain, lebih peduli pada kepentingannya dipenuhi. Maka kemudian tumbuh orang-orang Kristen yang oleh seorang yang namanya Kenda Crazy disebut fake Christian. Kalau kita selalu punya Kristen KTP, orang-orang Kristen palsu yang cuma bawa nama Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen. Dan yang begini menjadi bahaya karena akhirnya orang-orang yang hidup seperti ini menjadi batu sandungan yang luar biasa buat banyak orang. Dan batu sandungannya nggak usah jauh-jauh buat orang di luar sana. Kadang batu sandungan itu justru kita lakukan buat orang yang terdekat dengan kita, buat istri kita, suami kita, buat anak-anak kita, orang tua kita, buat saudara-saudara sekandung kita, buat teman-teman pelayanan di gereja, bahkan kita bisa jadi sambungan. Kalau hidup kita menjadi fake Christian itu, Kristen-Kristen yang palsu itu, yang hidupnya itu terbelah, tidak utuh. Nah, ini berarti persoalan integritas. Orang yang lain namanya Sam Harris dalam bukunya The End of Faith, akhir sebuah iman. Kenapa? Karena dikatakan agama ternyata belakangan ini menjadi alat teror. Agama menjadi topeng kedok. Orang bisa begitu agamis, pakai pakaian agamis begitu loh, tingkah lakunya begitu agamis di depan orang lain, tapi sebenarnya di dalamnya musuh. Dan ketika orang lain tidak lihat, dia melakukan yang aslinya, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Dan itu yang namanya
persoalan integritas. Kita melihat hari-hari ini bagaimana orang yang begitu tampak agamawi justru punya pikiran yang begitu cepat, tidak peduli pada orang lain. Saya tidak menuduh orang di luar agama kita, di antara kita juga baru. Tema ibadah kita hari ini mengatakan hidup sebagai anak Tuhan harus melangkah dalam integritas. Tadi saya sudah katakan integritas ini sebuah sikap yang konsisten, utuh, lengkap, antara kata dan perbuatan sama, antara yang di dalam dengan yang tampak keluar sama, selaras. Ada kesatuan yang utuh, ada kejujuran yang tampak kuat dialami dan dirasakan, konsisten, kokoh. Itu orang yang berintegritas. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang seperti itu di tengah dunia ini. Dari teks-teks Alkitab yang kita baca hari ini, kita belajar bagaimana hidup orang percaya dijalani dengan melangkah penuh integritas. Yang pertama, kita belajar bagaimana ditegaskan bahwa kita sebagai orang percaya itu adalah orang yang sudah dikuduskan. 1 Korintus 1 ayat 2-3 mengatakan kita ini umat yang sudah dipanggil dan dikuduskan. Kata yang dipakai untuk dikuduskan itu umumnya orang selalu bilang itu dikhususkan, disendirikan, dipisahkan dari yang lain. Tapi kata dalam bahasa Yunani punya makna yang khusus juga untuk hagios. Berarti harus berbeda dari yang lain pada umumnya. Dan di situ integritas orang percaya diuji. Kita tetap ada di dalam dunia, dipanggil menjadi anak-anak Tuhan tidak berarti kemudian kita eksklusif, ditarik keluar dari dunia, tidak lagi sama, tidak lagi tinggal bersama-sama dengan dunia. Tidak. Saudara dan saya tetap ada di dalam dunia, bahkan dunia yang gelap dan kacau balau ini. Dan di situ integritas sebagai anak-anak Tuhan diuji, supaya kemudian kita yang kudus tadi, hidupnya dikhususkan tadi, tidak boleh sama dengan dunia. Hidupnya harus berbeda dari dunia. Ketika dunia mengatakan sudahlah, semua juga melakukan hal itu, biasa kalau korupsi, semua juga melakukan. Kesetiaan kita, integritas kita sebagai pengikut Kristus diuji di sana. Kita harus bilang, no, tidak, saya berbeda. Ketika teman-teman di bangku kuliah mengatakan plagiat itu sekarang gampang, udah wajar semua melakukan copy paste, ambil sana, ambil sini, bikin jadi makalah. Sebagai mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar Kristen kita harus mengatakan tidak. Saya mau jujur, ada risikonya, ada mungkin nilai kita jadi nggak sebagus orang-orang yang plagiat sana sini yang jadi bagus yang luar biasa. Enggak apa-apa. Itulah kudus, berbeda dari yang lain pada umumnya. Ketika teman-teman mengatakan udah wajar, itu kekinian malah. Kalau punya pacar harus lebih dari satu. Selingkuh itu menjadi biasa, sekarang udah biasa, nggak apa-apa. Malah menurut penelitian di rekodnya saya, era internet itu apa aja ada di situ sekarang. Ada artikel yang mengatakan